Salam sejahtera bagi kita semua, salam damai di hati. Kembali kita pada malam ini, Kamis tanggal 3 September 2020. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk kembali beribadah, ibadah kolom, Gemim Bukit Karmel, Batu Kota, kolom 1 sampai 15. Mari kita siapkan hati, pikiran kita semua untuk beribadah. Siapkan Alkitab dan kelengkapan ibadah. Mari kita konsentrasi dalam ibadah ini. Kita mau menyembah Dia sebagai Allah yang hidup, berkarya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari saya undang berdiri. Kita melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih. Di malam ini kami boleh jumpa iman dalam persekutuan keluarga lewat ibadah kolom. Kami ada dan hadir oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau sendirilah yang berikan kesempatan bagi kami semua. Dan oleh sebab itu biarlah ibadah pada malam ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita melakukan bersama NKB nomor 126, Tuhan memanggilmu. Kita berdoa, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu segala keterbatasan, kekurangan kami, segala persoalan yang kami alami, tak dapat disembunyikan di hadapan-Mu oleh karena kami adalah manusia yang terkadang selalu terjerat pada hal-hal yang mendatangkan dosa. Yang di dalamnya begitu banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami harus berhadapan dengan berbagai persoalan yang tak dapat kami selesaikan oleh karena keangkuhan kami, kesombongan kami, dan menganggap diri kami mampu untuk menyelesaikan segala pergumulan dan persoalan itu. Ketika kau mendapati kami melakukan hal yang salah,
Tuhan, kami mohon pengampunan, ampuni akan segala dosa kesalahan kami yang kami selalu perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita melakukan bersama NKB nomor 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Tiba saja kita membaca firman, mari berdoa. Ya Yesus Kristus, Kepala Gereja Tuhan kami, Engkau adalah firman hidup bagi kami semua. Dalam firman-Mu kami diajar untuk mengerti, memahami segenap karya selamat-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu akan menuntun kami kepada jalan yang benar dan menjadikan kami semua hidup baru di dalam Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, menguasai kami semua yang duduk bersama sebagai keluarga di rumah kami masing-masing, dan biarlah kami senantiasa tidak terusik dengan berbagai gangguan yang ada di sekitar kami. Kami selalu melihat kebaikan-Mu dalam ibadah ini, sambil kami percaya bahwa ketika kami hidup dalam Tuhan, kehidupan kami diberikan kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Berfirmanlah Engkau, kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari bagian Alkitab yang kita akan baca pada malam ini menjadi bagian firman untuk sepanjang minggu ini. Ulangan pasal 1 mulai ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-18. Ulangan pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian. Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala
atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau janjikan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara yang antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili, jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar, harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara-perkara terlalu sukar bagimu, haruslah kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Demikian firman yang boleh kita baca dengar bersama di malam ini. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, bagian firman ini telah kita pelajari bersama pada hari Minggu ketika di ibadah gereja. Kita mendengar secara langsung, baik mereka yang hadir di rumah Tuhan maupun lewat live streaming yang kita ikuti bersama atau lewat pengeras suara. Yang pasti bagi kita semua bahwa Ulangan pasal 1 ayat 9 hingga 18 ini tak dapat dipisahkan dengan bagian firman sebelumnya, karena kitab Musa ini menceritakan cerita yang berkesinambungan. Jadi cerita yang berkesinambungan. Nah, untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, lewat bacaan pada malam ini saya mau mengingatkan beberapa catatan dari kitab Ulangan ini. Sekedar mengingatkan bagi kita semua bahwa kitab Ulangan adalah serangkaian pidato yang diucapkan oleh Musa kepada umat Israel waktu mereka di negeri Moab. Ketika umat melewati perjalanan yang panjang di padang gurun sebelum masuk di tanah Kanaan untuk mendudukinya. Maka ada beberapa catatan. Pertama, umat diingatkan sebagai umat Israel, sebagai bangsa pilihan. Mereka diingatkan akan peristiwa besar selama perjalanan mereka 40 tahun. Ini luar biasa, 40 tahun itu tidak gampang. Melewati padang gurun yang tandus, yang tidak berair, tidak ada makanan, dan mereka semua menggerutu, bersungguh-sungguh tentang keadaan seperti itu. Tapi Musa senantiasa memohon agar supaya umat senantiasa setia kepada Tuhan. Dan berikut juga Musa mau mengulangi catatan-catatan bagi umat Israel tentang 10 firman atau 10 perintah
10 perintah firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka, yang di dalamnya bagaimana Musa mau mengingatkan kepada umat agar supaya mereka senantiasa hidup beribadah kepada Tuhan saja. Jadi beribadah kepada Tuhan saja. Juga Musa mau mengingatkan kepada umat tentang arti perjanjian Allah dengan umat Israel atau leluhur Israel, bahwa sesungguhnya mereka sebagai bangsa yang adalah milik dan kepunyaan Tuhan, tentu mereka senantiasa harus menaati akan segala kewajiban mereka. Ini yang mau diingatkan kepada umat. Nah, itulah sebabnya perjalanan umat seterusnya, kalau kita memperhatikan bahwa ketika Musa harus mengakhiri hidupnya, karena Musa tidak sampai di Kanaan, tapi dia telah mempersiapkan pengganti sebagai pemimpinnya. Yosua ditunjuk Allah untuk menggantikan Musa memimpin umat Israel. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Ulangan pasal 1 ayat 9 hingga 18 ini yang pasti bahwa Musa sebagai pemimpin diharus dan senantiasa menyatakan kehendak Allah. Dalam kepemimpinannya, dia selalu mau mengutamakan ketetapan atau kehendak Allah atau keputusan Allah. Itu yang harus dilakukan oleh Musa dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Terlebih juga Musa sebagai seorang pemimpin, karena umat Israel semakin bertambah. Itulah janji Tuhan, mereka akan bertambah dan terus bertambah. Janji Tuhan itu tepat bahwa mereka sungguh berlipat ganda ketambahannya dari keturunan demi keturunan. Maka Musa sebagai seorang pemimpin tentu tidak mudah mengatur umat Israel pada saat itu, karena jumlah mereka semakin bertambah. Satu hal yang sangat sulit untuk mengatur begitu banyak jiwa umat Israel pada saat itu. Selain Musa harus senantiasa mau melakukan tugas tanggung jawabnya dengan tekun dan tabah, karena dia diperhadapkan dengan persoalan yang begitu besar, persoalan yang sangat kompleks, luas sekali untuk mengatur umat, sehingga dengan bertambahnya umat, maka sesungguhnya keturunan demi keturunan akan semakin bertambah. Tidak ada jalan lain bagi Musa untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin mau mendampingi dia. Itu jelas dari bagian firman yang kita baca sepanjang minggu ini, bahwa Musa mengingatkan agar supaya pemimpin-pemimpin yang mendampingi dia tentu bertanggung jawab secara bersama untuk mengatasi berbagai persoalan umat yang begitu besar. Nah, oleh sebab itu, pemimpin-pemimpin ditunjuk, mereka pilih untuk senantiasa mau menyelesaikan bersama perkara-perkara yang harus mereka selesaikan sebelum mereka harus mau menyampaikannya kepada Musa perkara yang lebih sulit dari mereka lakukan. Mari kita melihat ayat ke-12, bagaimana Musa lagi tidak sanggup untuk melakukan tugas tanggung jawabnya ketika diperhadapkan dengan persoalan yang sangat kompleks.
Ayat yang ke-12, tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu. Maka dengan kesulitan-kesulitan seperti itu, Musa mau menyampaikan, mengusulkan supaya umat Israel mereka senantiasa mau memilih orang-orang yang telah dipilih dengan harapan bahwa mereka memiliki kebijaksanaan, memiliki sesuatu yang betul-betul menjadi harapan mereka untuk menyelesaikan persoalan. Termasuk dalamnya, mereka harus memiliki akal budi yang sehat. Mereka harus juga memiliki pengalaman. Karena untuk menjadi pemimpin, tidak semudah tentu membalik telapak tangan karena mengatur umat yang begitu banyak. Jadi ini sangat penting. Makanya Musa perlu bantuan dari pemimpin yang telah dipilih oleh umat ini, tapi dengan catatan mereka harus adalah orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan memiliki pengalaman. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang Musa dia telah diingatkan oleh Yitro, mertua Musa. Jadi Yitro pernah mengunjungi Musa dan melihat langsung bagaimana kesusahan, sulitnya Musa untuk menyelesaikan perkara umat, karena mereka sejak pagi sampai petang mereka harus berdiri bagaimana Musa menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang mereka harus hadapi. Makanya Yitro mengingatkan Musa supaya dia harus memilih orang-orang tertentu dan mampu untuk mendelegasikan tugas. Artinya menyerahkan kepada orang-orang lain, membagi-bagi tugas supaya pekerjaannya lebih ringan untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Kecuali hal-hal yang sulit, dia dapat menyelesaikannya. Dan itulah Yitro mau menyampaikan kepada Musa. Dan memang hal itu juga dilakukan oleh Musa karena apa yang disampaikan oleh mertua Musa sangat penting untuk membantu tugas dari Musa supaya Musa lebih ringan untuk menyelesaikan segala persoalan atau perkara yang sangat sulit. Nah, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, dari ayat 13 ini memang sudah pasti mau mengingatkan pada kita semua. Jadi ayat 12, 13 lebih memberi penjelasan bagi kita semua bahwa ayat 13, kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Jadi ini penting yang Musa harus sampaikan kepada umat pada saat itu. Makanya mereka yang dipilih itu harus melaksanakan tugas dengan baik. Harus melaksanakan tugas dengan benar. Karena setiap kepala suku yang ditugaskan itu, mereka harus melaksanakan tanggung jawab mereka sebagaimana yang telah dipercayakan kepada mereka. Itulah sebabnya Musa harus diperhadapkan dengan begitu banyak hal yang harus dia lakukan. Makanya ayat yang ke-15 lebih memperjelas tentang apa yang mau dimaksud tadi. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000
kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Pendelegasian tugas sangat penting untuk dilakukan agar supaya lebih meringankan tugas tanggung jawab yang Musa hadapi pada saat itu. Nah, oleh sebab itu, saudara kasih dalam Yesus Kristus, perkara-perkara yang harus diadili oleh mereka yang telah dipilih sebagai pemimpin termasuk sebagai hakim, mereka juga harus menjadi hakim yang baik. Ayat yang ke-17. Dalam mengadili, jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar, harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu, harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, mereka yang dipilih ini sungguh-sungguh dipercayakan untuk melaksanakan tugas mereka dengan benar, dengan tidak terkontaminasi atau ada persekongkolan dalam penyelesaian persoalan. Kata firman tidak pandang bulu, itu berarti harus mengadili perkara seadil-adilnya, mengadili perkara seadil-adilnya. Katakan yang benar adalah benar dan salah adalah salah. Ini yang dituntut kepada mereka pada saat itu, sehingga tugas tanggung jawab pekerjaan mereka harus benar-benar dilakukan sebagai pertanggungjawab bersama untuk membantu meringankan beban dan persoalan yang dihadapi untuk dikerjakan secara bersama. Nah, oleh sebab itu tentu kita juga sebagai pribadi, sebagai keluarga, kita pernah menghadapi berbagai kesulitan dan persoalan dalam hidup ini. Sepertinya persoalan kita tak kunjung selesai karena kita coba menyelesaikannya secara pribadi. Kita tidak mampu untuk membagi suka dan duka kita dengan orang lain di sekitar kita. Dan kita harus membagi segala sesuatu yang menjadi kesulitan pada kehidupan kita dengan orang lain, agar supaya juga mereka boleh meringankan segala apa yang kita gumuli dalam pergumulan ini, termasuk beban-beban persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan pribadi keluarga atau beban dalam pekerjaan. Yang pasti, kalau pekerjaan yang kita lakukan dan selesaikan secara pribadi, apalagi pekerjaan itu harus membutuhkan bantuan dari orang lain, marilah kita juga memakai orang lain untuk bersama-sama dengan kita meringankan beban itu, kecuali pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang sangat rahasia, yang mungkin tidak mungkin harus dikerjakan oleh orang lain. Nah, ini penting bagi kita semua. Jadi selama pekerjaan kita dapat dikerjakan secara bersama, mari kita orang kerjakan bersama dengan membagi pekerjaan itu dengan orang lain, karena tidak selamanya kita kuat untuk menghadapi segala persoalan, karena kita adalah manusia yang terbatas dan penuh kekurangan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai kepala keluarga, marilah kita juga dikatakan sebagai pemimpin dalam hidup rumah tangga keluarga kita mampu untuk membagi tugas tanggung jawab kepada anak-anak kita, untuk agar supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita selesaikan menyangkut tanggung jawab keluarga, pekerjaan keluarga, kita boleh selesaikan secara bersama. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pergumulan demi pergumulan tentu kita alami, dan sementara ini kita tahu semua bahwa kita masih diperhadapkan dengan pergumulan yang sama.
Tapi pergumulan kita hadapi sekarang ini, semua kita harus berdoa, semua akan terlewati, karena tidak selamanya apa yang kita alami sekarang ini menjadi beban untuk berkepanjangan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kasih, Pemurah Penyayang, Dia akan melepaskan dan membebaskan kita dari segala apa yang menjadi pergumulan, baik pribadi, keluarga, jemaat maupun bangsa yang sementara kita menghadapi pandemi COVID-19, dan inilah pergumulan kita. Nah, kita berdoa agar supaya semuanya cepat berlalu dan Tuhan akan menghalau segala apa yang terjadi saat ini, karena Tuhan tidak akan mungkin menghukum kita atau membiarkan kita di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang berkepanjangan. Biarlah firman yang boleh kita baca dengan bersama senantiasa memberikan motivasi bagi kita semua, agar supaya kita senantiasa hidup di dalam Tuhan dan mau hidup secara bersama untuk menanggung pergumulan dan kesusahan, serta apapun yang kita alami yang menjadi beban, kita tanggung bersama sebagai orang yang telah dipercayakan oleh Tuhan, karena ada orang lain di sekitar kita. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita memberi persembahan. Kita lakukan NKB nomor 199. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih ada firman diperkatakan untuk malam ini yang senantiasa memotivasi kami semua supaya kehidupan kami selalu dibarui dalam Tuhan, dan kami mau melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai orang yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk mengatur segala kesempatan dan waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami dengan tanggung jawab sebagaimana Engkau telah berikan bagi kami. Memang kami harus akui dalam kehidupan kami, ketika Engkau telah mempercayakan bagi kami untuk menghadapi berbagai situasi, kondisi, persoalan yang kami harus hadapi, sepertinya kami tidak mampu. Tapi kami punya keyakinan bahwa Tuhan tentu akan memakai kami dengan hikmat surgawi untuk menjadikan juga orang lain mendampingi kami bersama-sama dengan kami sebagai bagian dari pribadi kami, karena mereka juga dapat membantu menyelesaikan segala persoalan, pergumulan bersama, karena mereka juga adalah bagian dari pribadi kami. Itulah sebabnya firman Tuhan yang kami baca sepanjang minggu ini juga mengingatkan bagaimana Musa sebagai seorang pemimpin, dia tidak mampu menyelesaikan tugas tanggung jawab pekerjaan dan mau menyelesaikan segala perkara sendirian, kecuali dia harus mendelegasikan tugas itu kepada orang-orang di sekitarnya yang dipercayakan dan memiliki kemampuan, memiliki pengalaman,
memiliki pengetahuan, dan orang yang betul-betul bijaksana. Itulah kata firman. Dan mereka itulah yang dipakai untuk menjadi pemimpin secara bersama untuk menyelesaikan segala persoalan. Untuk itu kami sungguh percaya dalam kekurangan dan keterbatasan ini, kalau ada orang lain yang boleh membantu kami, maka sesungguhnya beban yang sangat berat akan menjadi ringan, karena mereka yang ada di sekitar kami, mereka yang dipilih untuk membantu kami, mereka juga adalah bagian dari kami. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Musa dari bacaan firman untuk memilih pemimpin dalam rangka melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan secara bersama. Diberkati kami semua sebagai keluarga, sebagai jemaat yang ada di kolom 1 sampai 15 Gemim Bukit Karmel Batu Kota. Diberkati kami semua, hidup kami, kehidupan kami sebagai rumah tangga, suami istri diberkati Tuhan. Sebagai kepala keluarga, imam di tengah-tengah keluarga, menjadi pemimpin yang baik untuk senantiasa mengatur kehidupan bersama dalam hidup rumah tangga keluarga, supaya mampu menyelesaikan segala tugas, tanggung jawab, dan persoalan serta pergumulan dalam hidup rumah tangga. Sebagai istri juga pendamping suami, mampukan kami untuk senantiasa menjadi penyejuk dalam hidup rumah tangga, membantu suami dalam rangka tugas tanggung jawab bersama, dalam menyelesaikan pekerjaan secara bersama, apalagi dalam hidup keluarga. Dalam kehidupan berjemaat, kami juga sebagai warga gereja, sebagai warga jemaat, biar kami senantiasa mau peduli dan prihatin tentang tanggung jawab bersama untuk menumbuhkan iman percaya jemaat ini, agar supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, tidak lepas dari bagaimana kami harus menyampaikan ketetapan firman-Mu sebagai firman kehidupan bagi semua orang, untuk senantiasa secara bersama-sama untuk membangun kehidupan berjemaat, bergereja sebagai warga jemaat yang dewasa dalam tugas tanggung jawab di setiap hari. Terima kasih Bapa. Malam ini kami telah memberi persembahan. Biarlah apa yang kami boleh berikan ini berguna, berbau harum di hadapan Tuhan, untuk dipakai dalam tugas tanggung jawab penata layanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, lebih khusus gereja Masihi Injili di Minahasa dalam penata layanannya. Bapa Surgawi, memberkati kami semua warga jemaat Gemim Bukit Karmel Batu Kota, kolom 1 sampai kolom 15, diberkatilah kami semua. Dan biarlah apa yang kami alami sekarang ini, pergumulan kami alami lewat pandemi COVID-19, kami dengan tekun dan tabah berdoa dengan harapan Tuhan akan menghalau semua ini, karena Tuhan adalah pengasih penyayang bagi semua orang yang setia dan mau mengasihi Dia dalam berbagai tugas tanggung jawab dan pekerjaannya, untuk senantiasa tekun melakukan amanat dan ketetapannya di mana kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa. Biarlah sukacita surgawi melingkupi kehidupan kami semua di malam ini. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, segala pergumulan-pergumulan kami dalam hidup rumah tangga dan keluarga, secara pribadi kami mau menyampaikannya malam ini di rumah kami masing-masing.
Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami pribadi, keluarga kami, Gemim Bukit Karmel, kolom 1 sampai 15 di malam ini. Dalam doa pribadi kami masing-masing, Tuhan mendengar semua seruan doa kami pada malam ini. Mari kita akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendakmu seperti sorga. Hari makanan kami secukupnya, ampuni segala kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami percobaan, pasang kami pada yang jahat, karena Engkau punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara dengan berdiri. Kita tutup ibadah kolom malam ini. Mari kita melakukan bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hidup dan beramah-ramah, bersehati sepakat. Jangan dengan mulut, hanya hatimu, patutlah berkata pada yang teman. Angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau untung banyaklah, jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah ibadah kita pada malam ini senantiasa menjadikan kita tetap tekun dan setia menghampiri kekudusan Tuhan sebagai warga jemaat yang taat dan setia melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.